Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Kepa Arrizabalaga rela dirinya dipinjamkan. Kepa Arrizabalaga tersisih dari kiper utama Chelsea seiring performa Edouard Mendy yang gemilang. Dilansir dari The Sun, Kepa Arrizabalaga dikabarkan siap dipinjamkan dulu ke klub manapun oleh Chelsea. Kepa tampaknya tak mau cuma jadi kiper pelapis. Apalagi Kepa masih cukup muda, masih berusia 26 tahun. Disinyalir Kepa butuh jam main yang banyak agar bisa mendapat tempat di skuad utama timnas Spanyol. Kepa Arrizabalaga juga dikabarkan bersedia dipotong gajinya demi pindah ke klub lain. Asal tahu saja, Kepa digaji sebesar 150.000 pound sterling atau setara 2,78 miliar rupiah per minggu. Badai cedera Liverpool bertambah, kini Rhys Williams masuk daftar. Rhys Williams masuk daftar pemain belakang Liverpool yang cedera setelah bek berusia 19 tahun itu dipulangkan dari skuad Inggris U21. Williams kembali ke Merseyside sebagai bentuk tindakan pencegahan setelah sang bek tidak masuk skuad Inggris U21 besutan Eddie Boothroyd untuk menghadapi Albania Rabu 18 November akibat cedera pinggul. Ia mengalami kaku pinggul yang sangat kecil, ujar Boothroyd kepada wartawan tentang kondisi Williams. Itu adalah demi kepentingan terbaiknya untuk membawanya kembali ke Liverpool. Dengan semua pemain, jika ada potensi cedera atau gangguan, maka staf medis kami melakukan kontak dengan klub. Rhys sebenarnya tidak ada di bangku cadangan, jadi saya pikir hal terbaik adalah membawanya kembali ke Liverpool, tandasnya. Masih positif COVID-19, kepulangan Mohamed Salah ke Liverpool terancam molor. Federasi Sepak Bola Mesir mengkonfirmasi bintang Liverpool Mohamed Salah masih berstatus positif COVID-19 menyusul keluarnya hasil tes terbaru. Ini artinya, Salah masih akan menjalani isolasi mandiri di Mesir dan membuat kepulangannya ke Liverpool terancam molor. Dengan demikian, Salah dipastikan akan melewatkan partai Liga Premier Inggris akhir pekan ini melawan Leicester City. Salah juga mungkin masih harus absen dalam laga selanjutnya melawan Atlanta di Liga Champions. Ia juga diragukan bisa tampil di laga melawan Brighton pada 28 November mendatang. Chris Smalling alami keracunan makanan. Chris Smalling mengalami keracunan makanan. Bek asal Inggris itu terancam absen di laga AS Roma melawan Parma akhir pekan nanti. Diberitakan Sky Sport Italia, Smalling tak ikut latihan bersama yang dipimpin pelatih Paulo Fonseca pada Rabu 18 November waktu setempat. Ia keracunan makanan pada malam sebelumnya. Smalling pun hanya menjalani latihan mandiri dan kini berpacu dengan waktu untuk memulihkan kesehatannya sebab Roma akan menjamu Parma di Giornata ke-8 Serie A pada Minggu 22 November mendatang. Fonseca berharap bisa menurunkan Smalling yang selalu diandalkan tampil di 4 laga terakhir. Lionel Messi silahkan angkat kaki dari La Liga. Javier Tebas, Presiden La Liga, mempersilahkan Lionel Messi angkat kaki dari kompetisi tersebut. Hal itu bukan kali pertama dilontarkan olehnya. Pernyataan paling anyar Tebas ramai dikutip oleh media-media Eropa. Ini merupakan lanjutan saga transfer Messi di Barcelona pada musim panas lalu. Kami inginnya Messi bertahan di La Liga, tapi Ronaldo dan Neymar pergi dan kami tidak merasakan ada perbedaan apapun. Kami siap jika Messi angkat kaki dari La Liga, kata Javier Tebas dikutip BBC mengenai kemungkinan La Liga ditinggal pergi Lionel Messi. Ada perpecahan besar antara Arsenal dengan fans. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mengungkapkan hubungan The Gunners yang tak harmonis dengan fans ketika kali pertama datang ke Emirates Stadium sebagai manajer sehingga terjadi perpecahan. Untuk itu, secara perlahan Arteta mulai membangun ulang ikatan tersebut guna membuat kondisi kembali kondusif. Menurutnya, dukungan dari supporter sangatlah penting bagi sebuah tim sehingga hal itu menjadi fokus utamanya. Anda tidak dapat membangun sesuatu yang baru dengan cepat. Ketika sesuatu telah rusak dan terluka parah, Anda dapat melihat perpecahan besar bahkan antara para fans, kami sendiri dan tim, kata Arteta seperti dilansir dari laman resmi Arsenal. Bek Arsenal Sead Kolasinac ikutan positif corona.
Badai virus corona di Liga Inggris belum reda. Ini giliran bek Arsenal, Sead Kolasinac, yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19. Menukil dari BBC, kabar ini diumumkan pertama kali oleh Federasi Sepak Bola Bosnia-Herzegovina. Pemain 27 tahun itu dinyatakan positif virus corona. Terakhir, Kolasinac bermain penuh saat melawan timnas Belanda dalam pertandingan UEFA Nations League Minggu 15 November. Kolasinac pun absen saat Bosnia-Herzegovina menghadapi Italia. Tak cuma itu, mantan bek Schalke itu juga bakal melewatkan beberapa pertandingan bersama Arsenal. Neymar rayu Sergio Ramos untuk gabung PSG. Di tengah saga kontraknya di Real Madrid, Sergio Ramos dikabarkan dilirik Paris Saint-Germain. Superstars PSG Neymar disebut-sebut merayu Ramos agar mau bergabung. Jurnalis senior Spanyol Alfredo Duro mengklaim Neymar telah menghubungi Sergio Ramos. Neymar disebutkan bahwa dia dan Kylian Mbappe akan mau menambah kontraknya di PSG apabila Ramos berlabuh di Parc des Princes. Sementara itu, Madrid masih terus berupaya mempertahankan Ramos. Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan akan berbicara dengan pemainnya itu di akhir pekan. Nego kontrak Adama Traore macet, MU siaga 1. Klub Premier League Manchester United saat ini tengah siaga, pasalnya mereka tengah mencari celah untuk membajak Adama Traore dari Wolverhampton. The Athletic mengklaim bahwa Traore memang mulai kesulitan menembus tim utama Wolverhampton. Ia sering sekali ditaruh di bangku cadangan oleh Nuno Espirito Santo. Kendati kondisinya sebenarnya sedang prima. Menurut Traore, ini akal-akalan manajemen Wolverhampton agar ia bisa menaikkan kontrak baru di Molineux sehingga ia marah besar ke klub. Lihat situasi antara kedua pihak mulai memanas, MU mulai mencoba peruntungan mereka untuk merekrut Traore. Inggris hajar Islandia 4-0 tanpa balas. Bermain di Wembley, Inggris langsung menekan habis pertahanan Islandia. Hasilnya memasuki menit ke-20, Inggris berhasil unggul lewat aksi Declan Rice. Allí partió el centro. 4 menit berselang, Mason Mount berhasil menggandakan keunggulan. Kane le queda de nuevo, lo tiene Mason Mount, gol. Y sí, hacen lo que quieren. Memasuki babak kedua, Inggris tak berhenti menekan Islandia. Hasilnya, Phil Foden berhasil menambah 2 gol di menit ke-80. Hey, Don Sancho, me gusta, vale, ahí está. ¡Oh! Dan menit ke-84. Del área tocando bien para Phil Foden, le prende mecha, explota adentro. Skor 4-0 untuk kemenangan Inggris bertahan hingga laga usai. Dengan hasil ini, Inggris berada di posisi ketiga dengan raihan 10 poin, sedangkan Islandia berada di dasar klasemen dengan 0 poin. Sikat Bosnia 2-0, Italia lolos ke semifinal UEFA Nations League. Misi tim nasional Italia untuk lolos ke semifinal UEFA Nations League 2020-2021 akhirnya terwujud. Pada laga ke-6, Lorenzo Insigne dan kawan-kawan sukses menaklukkan Bosnia and Herzegovina dengan skor 2-0 di Stadion Grbavica. 2 gol Italia dicetak oleh Andrea Belotti di menit ke-22. Dan Domenico Berardi di menit ke-68. A lovely ball drifted in and finished off. Tambahan 3 angka itu memastikan Italia duduk sebagai pemuncak klasemen Liga A Grup 1 dengan nilai 12. Menang 2-1, Belanda tetap gagal lolos ke semifinal. Bermain di Silesian Stadium, tim tuan rumah sebenarnya mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-5 lewat aksi Kamil Jozwiak. Really good run by Jozwiak and he went all the way and scores. Namun Belanda bisa membalikan keadaan berawal dari eksekusi penalti sempurna Memphis Depay di menit ke-77. Memphis Depay. Dan gol dari Jorginho Wijnaldum di menit ke-84. Good header. And there's the... Hasil ini membuat kedua tim gagal lolos ke semifinal. Belanda berada di posisi kedua dengan 11 poin, sedangkan Polandia di posisi ketiga dengan 7 poin. Libas Denmark, Belgia tembus semifinal UEFA Nations League. Bermain sebagai tuan rumah, Belgia mampu unggul cepat di menit ketiga lewat aksi Youri Tielemans. And cleared as far as Tielemans.
What a start! Denmark sempat menyamakan kedudukan lewat Jonas Older di menit ke-17. Now Braithwaite, there is space, the cross is deflected and Vind scores the equal. Memasuki menit ke-57, Lukaku berhasil membawa Belgia kembali unggul. Free kick now, De Bruyne looking for Lukaku. Schmeichel makes the save. 12 menit berselang, Lukaku mencetak gol keduanya di pertandingan ini. Some time for Hazard looking for Lukaku. Denmark sempat memperkecil kedudukan di menit ke-86 lewat gol bunuh diri Thibaut Courtois. Chadley again with a tester for Courtois. Namun semenit berselang, De Bruyne berhasil mencetak gol dan mengunci kemenangan Belgia menjadi 4-2. Now De Bruyne at the other end makes it 4-2. Hasil ini membuat Belgia lolos ke semifinal dengan mengumpulkan 15 poin dari 6 laga yang dijalani. Hasil UEFA Nation League hari ini, Armenia menang 1-0 atas Makedonia Utara, Georgia bermain imbang 0-0 dengan Estonia, Israel menang 1-0 atas Skotlandia, Irlandia bermain imbang 0-0 dengan Bulgaria, Yunani bermain imbang 0-0 dengan Slovenia, Wales menang 3-1 atas Finlandia, Ceko menang 2-0 atas Slovakia, Serbia menang 5-0 atas Rusia, Hungaria menang 2-0 atas Turki, Kosovo menang 1-0 atas Moldova, Austria bermain imbang 1-1 dengan Norwegia, Irlandia Utara bermain imbang 1-1 dengan Rumania. Apakah era Joachim Löw di Jerman sudah habis? Jerman baru saja mengalami kekalahan besar saat berjumpa Spanyol di UEFA Nation League. Hasil itu menyamai catatan buruk 89 tahun lalu saat Jerman Barat dihajar Austria dengan skor yang sama. Löw mendapat cacian keras akibat kekalahan ini. Keputusannya untuk move on dari para pemain senior macam Mats Hummels, Jerome Boateng, dan Thomas Müller kembali diungkit. Setelah 14 tahun lamanya, bisa jadi Jerman perlu nahkoda baru yang bisa memberi ide-ide segar yang selama ini mungkin tak terjangkau Löw. Hasil di musim panas tahun depan kemungkinan akan menjadi penentu. Apakah era Joachim Löw di Jerman akan terus berlanjut atau harus berakhir? Real Madrid siap tumbalkan Vinicius untuk transfer Mbappe. Diario Sport mengklaim bahwa Real Madrid tengah menyusun rencana untuk perekrutan Mbappe. Mereka ingin merekrutnya di tahun depan. Kontrak Mbappe akan habis di tahun 2022. Sementara sang striker sejauh ini masih enggan untuk memperpanjang kontraknya di PSG. Real Madrid berencana untuk melakukan skema tukar tambah untuk mendatangkan Mbappe. Ini dikarenakan mereka tidak sanggup menebus klausul rilis sang penyerang yang mencapai angka 200 juta euro. El Real berencana menukarkan Vinicius Junior plus 120 juta euro untuk Mbappe. Mereka berharap tawaran mereka ini diterima oleh PSG. Luis Suarez dipastikan gagal reuni dengan Barcelona. Luis Suarez bisa dipastikan bakal gagal memperkuat Atletico Madrid dalam laga melawan Barcelona pada akhir pekan ini. Melansir Marca, Suarez kemudian menjalani tes keduanya dan sekali lagi, pemain 33 tahun itu dinyatakan masih positif terpapar COVID-19. Alhasil, Suarez pun kini sangat kecil kemungkinan bisa bermain menghadapi Barcelona akhir pekan ini, serta Lokomotif Moskow pada tengah pekan depan. Suarez jelas kecewa dengan hasil tes keduanya, mengingat El Pistolero sangat bernafsu untuk bertemu Barcelona setelah ia merasa diperlakukan tidak adil sebelum ditendang keluar Camp Nou. Klub Inggris siap tampung Mario Balotelli. Setelah menganggur cukup lama, penyerang asal Italia Mario Balotelli segera mendapatkan klub. Penyerang berbadan tegap itu disebut-sebut akan gabung klub divisi Championship, yakni Barnsley FC. Balotelli berstatus tanpa klub pasca masa kontraknya di Brescia tidak diperpanjang Juni lalu. Untuk menjaga kebugarannya, pemain berusia 30 tahun itu berlatih dengan tim semi-profesional Italia, Franciacorta. Kini Balotelli sedang mempertimbangkan langkah karir berikutnya dan The Sun mengklaim agennya sedang dalam pembicaraan dengan Barnsley. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!